Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya explore di daerah Bancai, Bandung yang berlokasi yaitu tempatnya Bapak P.R. Soekarno di penjara di lokasi Bancai ini. Kalian bisa lihat di sini ada tahunnya, masa kuliah dan pengembangan pemikiran politiknya. Di tahun 1921 ini tiba di Bandung untuk bersekolah, yaitu di ITB, ya. Kalian pasti tahu kan ITB. Nah, dan 1923 ini menikah dengan Ibu Inggit yang sangat cantik. Di sini kalian bisa lihat sejarahnya dan tahunnya, biar kalian baca juga. Sinematikal tuh tadinya kan. Laksanakan. Oke, sup. Sekarang saya mau menanyakan hal tentang sejarah di sini dan asal usul kenapa Pak Insinyur Soekarno ini bisa dipenjara di Bancai. Kita saksikan aja dan dengarkan, jangan di skip. Pokoknya video ini jangan sampai di skip biar kalian tidak salah informasi yang jelas. Kalian bahkan lebih tahu dan detail tentang sejarah ini. Saya mau menanyakan kepada Bapak Ahmad sebagai penjaga di lokasi Bancai, tempat penjaranya Bapak Insinyur Soekarno ini. Saya merasakan apa ya, Bro? Di sini tuh merasakan tenang hati, merasakan adem, beneran asli, dan merasakan ada sedihnya juga karena langsung pas masuk ke sini tuh rasa sedih, rasa bangga, rasa terharu tuh ada di sini, beneran, seriusan. Pokoknya ini momen jangan sampai melupakan pengorbanan di sini di Indonesia dan jangan sampai melupakan sejarah di Indonesia karena perjuangannya itu mengorbankan nyawa dan darah. Oke, see you. Kita tanyakan langsung. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ketemu sama Bapak yang menjaga di lokasi tersebut, Bro. Dan di sini saya akan menanyakan sedikit inti-intinya tentang sejarah di Bancai ini. Saya bersama Sandi, Agung, dan Iwan dan Pak Ahmad. Oke. Perkenalan, nama saya Ahmad. Ya. Di Bancai sebagai juru pelihara, juru pemandu, juru penjaga. Soalnya di sini tidak ada teman lagi sebelum ada proses kedepannya dilebarin gitu di sini. Biar kalian tidak melupakan sejarah dan budaya di Indonesia, maka itu saya beranikan diri untuk explore sejarah yang sangat berkesan di Bancai ini, Bro. Oke, kita langsung aja tanyakan ke Pak Ahmad. Kenapa situs Bancai baru istilahnya baru dikenal oleh anak-anak muda sekarang? Ini udah terlupakan kurang lebih 30 tahun. Anak muda sekarang tidak tahu awal sejarah. Indonesia teh bukannya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Bancai ukuran 146 cm kali 2 meter 10 ini saksi bisu Indonesia awal. Kenapa beliau dulu sekitar tahun 29 beliau mendirikan partai politik PNI, Partai Nasional Indonesia kalau sekarang ya. Dikenalnya ini jika beliau mempropagandakan PNI bersemangat dengan rekannya 4 orang, Pradinata, Pamaskun, Gatot, dengan beliau hanya 4 orang dari pihak Belanda
sama orang politik ketakutan. Beliau dianggapnya akan mengadakan makar. Jadi pihak Belanda heboh lah. Meskipun di Indonesia banyak kerajaan, negara kerajaan. Waktu itu beliau diundang, bukan diundang, sengaja dijebak buat pidato mempropagandakan PNI di Yogyakarta. Padahal di sana sudah disiapkan tentara Belanda di sana. Waktu bersemangat beliau berpidato mempropagandakan PNI, langsung beliau ditangkap dari Yogyakarta, dibawa ke sini dengan kawan-kawannya, dijebloskan ke sel ini selama 1 tahun tanpa peradilan. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2930. Dari tahun 29 Ya, 30 sebetulnya Pak Insinyur Soekarno ininya Pak ya. Ya. Jadi 1 tahun di penjara di Ya. Bancai ini pertama kali. Pertama kali. Karena apa Pak? Itu tanpa peradilan. Kenapa kesalahannya? Beliau ditudingkan akan makar di dalam negara, akan mendirikan negara. Padahal beliau mau istilahnya cita-cita pengen merebut dari kekuasaan Belanda ke tangan kita. Jadi sebelumnya ini teh dipegang alih oleh Belanda gitu. Iya, pemerintahan India Belanda. India Belanda. Kan beliau mengorbankan diri di sini seperti adik-adik sekarang menggali sejarah itu tanpa pamrih dari orang lain kasarnya. Ya. Cuman dari keluarganya ini juga perjuangan dari keluarga Ibu Inggit, dari istrinya. Iya. Sampai jual jamu, sampai apalah harta kekayaan Ibu Inggit habis dipakai biaya perjuangan. Beliau nggak mengharapkan imbalan dari orang lain. Orang lain juga yang pro dengan pemerintah Belanda, dengan pro pengen perjuangan kan dualisme kan. Yes. Nggak sekaligus. Seperti Bapak mempertahankan ini, ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan, nggak beda gitu. Pas udah gitu, beliau 1 tahun tanpa peradilan, malahan kencing juga di dalam supaya pemikiran dari prinsip dari Belanda supaya beliau tidak bisa berpikir, supaya down kasarnya kalau zaman sekarang tidak berpikir. Padahal ya Allah udah menciptakan ya pengen merebut cita-citanya, pengen sukses ya dari tahun 1930 menincak 31, kalau nggak salah 2 Desember beliau baru diadili di Gedung Indonesia Membuka, sekarang Gedung Tantra, sekarang Indonesia Membuka. Ya, selama proses peradilan sebelum vonis jatuh masuk lagi ke sini. Jadi udah proses selama 2 bulan, udah divonis 4 tahun. Beliau ada yang 1 tahun 8 bulan, ada yang 2 tahun kan, beda-beda itu. Bapak juga sekarang mah ini pemikirannya udah agak tua, ini kurang ya Pak ya. Agak kurang, beda lagi dengan ke waktu 2010 ke bawah gitu. Ya maaf aja kalau ada kesalahan. Ini udah divonis 4 tahun, baru dioper ke suka miskin 1 tahun. Nah, kenapa beliau divonis 4 tahun hanya menjalankan 2 tahun 2 bulan? Di sini 2 tahun 2 bulan pertama. Kebanyakan banyak gaet-gaet yang mengarang, mengada-ngada. Iya. Ini yang itu aja ya. Contoh 1 tahun Tulisan ya. itu ya Pak ya. Itu sebelum proses peradilan. 1 tahun sebelum proses peradilan. Iya. 2 bulan menjalankan proses peradilan, baru divonis 4 tahun, baru dioper ke suka miskin. Suka miskin 2 tahun, 1 tahun. Berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal Degra, beliau dapat remisi, dibebaskan. Udah dibebaskan bukannya diam, beliau bersemangat lagi, berangkat ke Jakarta dengan kawan-kawannya, berpidato lagi mempropagandakan PNI di Jakarta.
Dari Jakarta ditangkap lagi, ditahan di ND. Ya, dari ND ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung diasingkan di Bengkulu. Dijaga oleh tentara Belanda dari kejauhan supaya beliau tidak bisa berkomunikasi dengan rekannya, dengan pendukungnya. Supaya gagal lah perjuangan itu. Oke, kita sekarang pindah posisinya ya. Biar face to face sama si bapaknya bro. Biar enak kan. Biar enak. Nah, jadi kita lanjut aja langsung bro, mengenai tentang hoax-hoax yang dimana konon beberapa berita yang saya dengar itu Bapak Insinyur Soekarno ini katanya makanya dimasukin ke penjara di Banjai ini tuh bro karena korupsi. Yang lebih tahu dan detail buat kalian jangan sampai bikin hoax yang berlebihan, oke, utamanya nanti dihukum sama Kang Emil, bahaya. Wah, nama orang tuh. Oke, kita lanjutkan aja sama Bapak Ahmad yang mengurus dan menjaga di Banjai ini. Betul nggak Pak hoax-hoax itu atau berita-berita itu Ya. mengenai Bapak Insinyur Soekarno ini di penjara di sini karena korupsi? Ya, lalu Bapak juga ini untuk anak-anak muda sekarang, soalnya di Riau waktu zaman Bapak di era tahun 80 ke bawah masih secara pendidikan moral Pancasila itu diutamakan, meskipun ditambahin oleh Orde Baru itu padahal itu istilahnya banyak yang betulnya itu waktu model pembukaan pelajaran pendidikan moral Pancasila itu P4 dulu makan P4 itu betul. Sekarang kan udah dihapus. Jadi maklum Bapak juga anak-anak muda sekarang ada, Bapak juga pernah kedatangan anak-anak ITB dari satu kampus yang peduli sejarah itu cuma hanya beberapa gelintir, bisa dihitung jari lah bisa ya. dihitung jari. Ada yang menanyakan, Pak, kenapa Pak Insinyur Soekarno di penjara di sini korupsi? Korupsi apa? Dulu mah negara juga dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kita dijajah 350 tahun, 3 Nggak abad mungkin setengah. korupsi. Iya. Kita, Dari mana korupsi? kita dijajah. Beliau pengen merebut kekuasaan dari tangan Hindia Belanda. Cita-cita hanya 4 orang, hanya orang Belanda kalahnya hanya orang berpolitik, bukannya orang kerajaan. Bisa mempersatukan orang berpolitik hanya 4 orang. Awalnya dengan dibantu dengan para ulama ustaz itu. Sebelum ada perjuangan itu kan sebelum ada lahir tentara. Iya. Dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak terdoktrin oleh pihak pemerintah Belanda yang pro ke kita. Dulu juga perjuangan sama, ada pro dan kontra. Bung Karno susah payah dengan rekan-rekannya pengen merebut kekuasaan ini. Rakyatnya juga sebagian udah terdoktrin oleh pemerintah Belanda. Contoh yang ditunjuk dulu mah namanya Demang kan, ya Demang itu kan. Oke bro, jadi intinya nggak ada yang dinamakan korupsi. Dan saya mau menanyakan Pak, soalnya di bangunan ada beberapa penjara, tapi yang saya lihat di sini kemungkinan biar orang itu nggak penasaran, kok di Banjai penjaranya 1 gitu kan? Kan padahal mah ada 8 ke barat dan 8 ke timur. Sebetulnya ada, cuma yang dijadikan momen sejarahnya itu tempatnya Pak Soekarno ini, yaitu ada di belakang lokasi saya ini. Oke, nanti kita lanjut ke di dalam penjaranya ini ya Pak ya. Oke, mungkin inti-intinya seperti itu. Dan yang mungkin kalian bakal nyekip video ini, sebelum jangan di skip. Buat kalian yang tidak tahu,
cari tahu. Cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Biar kalian paham dan jangan Jangan sampai meninggalkan, maksudnya jangan sampai Jangan melupakan melupakan sejarah. sejarah. jangan melupakan sejarah. Bisa dibilang untuk umum, cuma perizinannya itu ya Pak. Karena ini dipegang langsung oleh pemerintah. Oke, kita lanjut aja. Kita keliling-keliling lokasi dan biar kalian nggak penasaran tempatnya Bapak Insinyur Soekarno di penjara, kita langsung aja. Buat kalian jangan sampai di skip video ini, tonton sampai habis dari awal sampai akhir biar ngerti gitu. Oke, semuanya. Sekarang Bapak Ahmad bakal menunjukkan tempat sel-sel yang pernah berdiri dan akhirnya dibongkar. Ya, gimana Pak Ahmad cerita dan sejarahnya? Sedikit saya menerangkannya supaya tidak salah paham. Tidak salah paham. Misalkan ini yang satu sel ini yang bekas Bung Karno dulu, sel ini tahanan politik dulu ada 8 menghadap ke barat, ini ke barat nih. Ini ke barat. Ini nomor 9 nih. Ukurannya sama 46 cm kali 2 meter 10 kesananya. Ini nomor 9. Ada batas-batasnya. Ini bekas nomor 8. Sama ukurannya. Ini bekas nomor 6. Ini nomor 7, ini nomor 6. Ini nomor 5 yang disisakan, cuma dipotong dulu memanjang kan. Ini ukurannya sama 146 cm 2 meter 10. Jadi ukurannya itu berapa? 146 kali ke sana 2 meter 10. Oke. Ini nomor 4-nya ke sini, nomor 3 ke sini, nomor 2 ke sini, satunya ke sini ke yang dipakai rumput. Oke, jadi ini tuh ada 8 titik ya, sel, 8 sel. Kalian bisa lihat sebelah sini bro. Jeung lighting deh ya, awakna badag lighting deh. Coba tinggalikeun ke eta lighting urang tah. Badag tinggalikeun. Kayak anu dia, kayak anu. Nah, Ini nomor 8. ini nomor 8, bro. Ini ada garisnya ya bro ya. Ya. Ini bekas pondasi. Bekas pondasi. Jadi Bekas di pondasi. agak dicat gitu, biar ada tapaknya lah, tapak kilas. Nah, ini nomor 7. Ini nomor 7 dan ini nomor 6. Dan disisakan bangunan nomor 5. nomor 5. Kenapa? Karena Bapak Insinyur Soekarno ini ditahannya itu di nomor 5. Oke. Ini arahnya ke barat ya Pak? Ke barat. Ke barat. Dari barat ke timur dulu ini sudah dipakai jalan sama ukurannya lulusan itu. Ini ke timur sama menghadap ke timur 8. Jadi iya. semuanya tahanan politik, ada 16 sel tahanan politik. Di Bance ini jadi ada 16 Sel sel tahanan politik. tahanan politik. Yang sesana tahanan biasa PPTK itu Iya. dari kelas TOI sampai kelas menengah. Dulu kenapa kasus-kasusnya jarang ada yang maling dulu mah zaman Iya. penjajahan, ada yang membangkang, tidak ada mayat pajak, kerja rodi di penjara. Iya betul. Oke, explore yang sangat berbeda buat saya dan sangat berkesan bro. Buat semuanya pengikut subscribe dan pengikut channel Eza Falevi, jangan lupa support terus channel ini biar semakin maju tentang sejarah di Indonesia. Ada yang lebih berkesan nggak Pak di sel ini Pak? Ini kan ini di dalam waktu beliau merenung masalah memikirkan Indonesia juga untuk pembelaan pledoi dia. Ini contoh. Ini kan ini alat tidur pakai tikar putih dengan papan. Ini bantalnya udah replika seperti ini, dipakai karung kuning. Karung kuning ya. Iya. Bro, bisa kameramen bisa di shoot lebih dekat dan lebih jelas biar yang lihat itu semakin tahu ya Pak ya. Iya. Ini buku apa Pak? Ini melalui berita-berita koran pikiran rakyat Pikiran rakyat. dari tahun 30 udah ada. Dulu mah PR
Tuh, PR. pikiran rakyat. Berita-berita beliau teh FR ya? iya, dieksposnya oleh pikiran rakyat. Ini ejahan nama. Oke, ini jangan lama. Coba bro. Pikiran Rajat ya Pak ya? Rakyat. Iya. Iya, Dulu itu- raja. Iya, dulu Rajat. Peribahasa zaman dulu itu seperti ini. Iya. Ejaan jadinya. Ini tuh semacam karung goni ya Pak ya? Iya. Semacam karung goni. Dan ini ada foto Bapak Insinyur. Untuk mengenang supaya tidak polos. Iya. Ini utama ini ada spot. Oh, ada Spot apa kencing di dalam. Kecuali buang air besar beliau dikeluarin. Iya. Soalnya apa tujuan dari pihak Belanda untuk kencing di dalam supaya pemikiran beliau down, tidak bisa berpikir. Iya, iya. Oke, saya boleh duduk di sini nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Iya. Aduh, nyaman bro, beneran. Di sini saya sangat terharu ya, membayangkan zaman dulu ya Pak ya. Iya. Saya boleh tiduran nggak Pak? Boleh. Boleh. Bro, boleh dipegang? Oke. Waduh, namanya Bapak Insinyur Soekarno. Merasakan suasananya ya. Tegangan-tegangan pengorbanan mereka, tegangan-tegangan pengorbanan zaman dahulu, bro. Waduh, zaman sekarang orang-orang sangat melupakan sejarah di Indonesia, itu sangat tidak baik. Terima kasih kepada pemerintah sudah mengizinkan saya untuk memasuki dan menshoot ya, bikin konten di Bancai, tempat penjaranya pertama kali Bapak Insinyur Soekarno. Thank you. Mantap. Sarela ya, Boy. Kebayang nggak beliau dulu berjuang di sini dengan tempat sesempit ini, beliau masih bisa memperjuangkan Indonesia ya, bro. Kebayang nggak? Sangat kebayang sekali. Lalu malahan, karena emang mungkin bisa dibilang sangat sulit ya bro ya. Gimana caranya untuk menuliskan cerita, bisa dibilang cerita dirinya gitu. Iya, betul. Sampai menulis Di daun ya. di daun pisang, Di cangkang rokok. di cangkang rokok. Dulu itu tempat makan itu bukan kayak kertas nasi kayak gitu bukan ya, tapi Pakai Pakai daun pisang. daun pisang. Oke, pokoknya saya di sini serasa nyaman, walaupun ini tempat penderitaan, tapi saya merasakan di sini adalah sebuah Cikal bakalnya Indonesia. dan cikal bakalnya Indonesia itu terjadinya di sini. Kalian jangan lupakan sejarah Indonesia. Oke bro, di sini saya seperti melihat tulisan zaman dulu ya. Coba kameramen tolong shoot. Kelihatan nggak bro? Kelihatan. Kelihatan. Mungkin buat kalian yang kesini, yang pernah kesini, mungkin nggak ngeh dengan tulisan ini. Kalau buat saya ini sangat jelas asalnya. Tapi kalau untuk dibaca susah ya. Untuk dibaca susah. Mungkin kalau misalkan ada ahli sejarah tentang tulisan, ini bisa ngerti. Oke, langsung aja Pak. Buat kalian, inilah tempat di mana Bapak Insinyur Soekarno memperjuangkan kita untuk lebih maju lagi. Oke bro, perjalanan kita, explore kita di malam hari di Bancai, di tempat dimana Bapak Insinyur Soekarno ini dipenjara. Mungkin kalian bisa datang ke sini dan pastinya dijawab pertanyaan-pertanyaan kalian sama Bapak Ahmad ini.
Mungkin kalau ada salah tutur kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahannya. Bapak Ahmad, sebelumnya terima kasih sudah bantu dan sudah memandu kita tentang sejarah di Bancai, penjara pertama kali Bapak Insinyur Soekarno. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Bapak ada satu kata atau dua kata buat yang nonton? Ya, untuk ini apa lebih ditingkatkan lagi untuk menggali ke depannya. Oke Bapak, pasti. Oke, buat kalian jangan lupa untuk support terus channel Eza Falevi tentang sejarah di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, see you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.